Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 2314010017. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan praktek bagaimana caranya membuat sebuah server menjadi sebuah web server atau setting web server di salah satu server. Oke, seperti yang kita bahas seperti yang kita biasa gunakan dari beberapa pertemuan sebelumnya, kita punya sebuah network, lalu terhubung ke klien, dan kedua buah server ya. Server pertama si JKT1 ini berfungsi sebagai domain controller yang kita gunakan seperti pertemuan sebelumnya. Yang kedua sebagai DHCP server. Nah, si JKT-SFR ini yang jadi SCF server. Ini kita mau fungsikan juga sebagai web server dengan alamat lokal web.sukasuka.com. Kalau Anda pernah belajar desain web, ya mungkin ada pakai exam gitu, atau exam yang di set di komputer yang Anda gunakan. Jadi bikin web server lokal ya ini mirip atau sama sih, tapi kita tidak pakai exam atau WMPad atau software tambahan lain. Kita gunakan fitur bawaan dari Windows Server, yaitu IS atau Internet Information Service. Oke, kita harus login ke servernya dulu. Untuk pertama si JKT Expert ini sebagai sebuah web server, kalau ini di Active Directory, nah ini masih JKT SPR1. Oke, kita harus tambahkan fitur di server ini dengan cara klik ada di rows and features, kemudian klik next, kemudian pilih rollbacks or picture next. Lagi ini next lagi, tidak apa-apa. Oke, di sini kita pilih yang namanya web server atau dalam kurung Internet Information Service. Oke, kemudian klik ada di features. Nah, kemudian klik next lagi. Ini ada beberapa file tambahan yang bisa kita tambahin di sini sesuai kebutuhan saja, tapi untuk contoh kali ini tidak perlu kita pakai contoh yang sederhana. Klik next, next lagi. Oke, nah ini ada pemberitahuan fitur-fitur yang akan diinstal adalah sebagai berikut. Yang sudah dicentang ini, nah ini standar ya. Kita klik next saja, tidak jadi masalah. Kemudian install. Oke, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, kita bisa close. Kalau setelah selesai, Anda apa-apa. Ini lagi berjalan. Jadi, kalau mau kita tunggu juga tidak apa-apa. Oke, ini hampir selesai. Sebentar lagi. Oke, installation-nya ya, di installation session the one JKT-SPR1 sukasuka.com. Sudah, kita klik close. Oke, di sini juga ada pemberitahuan, di sini ada fitur installation complete ya. Oke, berarti ini sudah sukses. Nah, sehingga kalau kita klik menu tools, di sini ada menu baru namanya Internet Information Service atau IS Manager. Klik aja, kita maksimalkan. Oke, nah di sini JKTS FR1. Ini nama localhost server sesuai dengan host nama dari server. Nah, kita klik. Di sini kita expand. Nah, ini banyak informasi atau option-option yang bisa kita lakukan di sini. Ada application post, kemudian sesi. Nah, ini kita klik aja di sini default website. Kita bisa double klik di sini directory browsing. Nah, ini mau di enable atau tidak juga silahkan sesuai dengan kebutuhan. Terus authentication-nya bagaimana? Ya, ini saya tidak akan terangkan lebih lanjut ya. Di sini saya hanya mencontohkan menginstal web server aja. Oke, terus kita bisa browsing isi directory webnya itu di mana. Kalau di tahu Windows, di lingkungan Windows dia menyimpannya di sini. Nah, kita klik kanan directory browsing, kemudian explorer. Oke, nah ini lokasinya nih di CINetbook backlist www.root. Nah, ini yang akan diakses oleh file ini pertama kali ya. Ini pertama kali dijalankan, yakni ya, dan misalnya saya jalanin klien ini deh, si Windows 10 ini. Oke, login ke salah satu klien. Oke, coba kita buka web browser pakai Microsoft Edge. Oke, sekarang kita ketik alamat IP-nya ya. IP-nya si web server itu 192.168.192. Oh,
192.168.56.12. Nah, kalau sudah keluar seperti ini berarti web servernya sudah berjalan. Tapi kita bisa ganti tampilan page-nya ya, tampilan page awalnya. Kalau mau iseng-iseng, kalau Anda sudah pernah edit belajar desain web, kita bisa tambahin aja di mana nih servernya tadi. Ini kita tambahin aja index.html filenya. Oke. Saya coba bikin sebuah file index di sini. Index dot ya, masih txt karena saya ngetik pakai notepad, saya simpan di dokumen. Nah, ini indeksnya ganti dulu jadi HTML. Oke, sekarang kita copy ke sini aja di www.root continue. Oke, sekarang kita kembali ke klien. Nah, jadinya gini, judul utama konten, halaman ya ini. Oke, tapi kita masih mengakses dengan IP ya, IP. Nah, gimana caranya biar enggak repot-repot ngafalin IP? Kita pakai nama, contohnya yang saya buatkan di sini nama lokalnya web.sukasuka.com. Gimana caranya? Oke, gampang. Kita setting dulu. Kita harus setting DNS-nya di DNS server, yakni nah di sini di JKT1 ini kan saya sudah fungsikan sebagai DNS ya. Nah, kita masukkan ke menu tools, klik di DNS. Oke, perhatikan di sini yang sudah pernah kita bahas mengenai DNS ya, kita lihat forward lookup-nya di zone. Sini ada sukasuka.com. Nah, ini ada macam-macam JKT ya. Di sini ada 1012. Oke. Kita buat sebuah nama server yang kalau kita klik namanya itu akan mengacu ke alamat IP di server tersebut. Oke, kita klik kanan. Kemudian pilih new host. Oke, kemudian kita klik di sini namanya local web. Oke. FD and Evolution Word, domainnya nanti akan jadi localweb.sukasuka.com. Seperti ini IP addressnya. Adalah IP address tujuannya itu server yaitu 192.168.56.12. Oke, ini nggak apa-apa, ini dicenteng saja biar klik add host. Nah, ini abaikan saja warningnya, nggak apa-apa. Oke, klik down, selesai. Ini local web, jadi sebuah local web namanya. Kalau kita lihat di propertiesnya, kita bisa lihat di sini security-nya seperti apa, hostnya ya, seperti apa hostname-nya gitu. Oke, sekarang kita coba akses namanya ya, local web. Kita kembali ke klien. Nah, kita ganti local web sukasuka.com. Jadi kita nggak perlu ketik IP addressnya lagi ya, nggak perlu ketik IP, cukup namanya saja gitu. Kita bisa edit nih tampilannya nih. Oke, kita kembali ke web server. Mana web servernya? Ini di indeksnya kita ke dokumen. Nah, ini indeks HTML-nya kita edit aja di open with ya, open with pakai notepad. Nah, ini tambahin lagi jalan di sini di bawah ini. Oke, kita copy, kemudian kita paste di sini lagi, rel page aja, continue. Oke, nah sekarang kita kembali ke klien, kita buat konten halaman itu yang ini nih. Caranya paling dasar untuk men-setting web server di Windows Server. Selanjutnya ada banyak opsi-opsi yang bisa kita lakukan. Di sini di bawah setting, isinya kita bisa atur halaman apa saja yang mau ditampilkan, isinya apa saja ya. Ini tugasnya ya, kalau Anda sudah buat desain sebelum web, yang pernah belajar desain web ya, silakan taruh filenya di sini dari browsing, kemudian klik explorer. Nah, ini tinggal taruh aja folder file apa saja yang di sini. Nanti tinggal dites di klien tampilannya seperti apa. Oke. Kalau begitu seperti ini tampilannya. Nah, gitu. Oke, kalau seperti itu di kesempatan kali ini kita sudah membahas bagaimana caranya men-setting web server di domain controller di salah satu server pada sebuah domain controller. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup. Sekian, mohon maaf apabila kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.